Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek Aji Orchid, kali ini menyampaikan laporan pandangan mata pelaksanaan Bantul Orchid Expo 2024 pada hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini juga hari istimewa karena nanti akan ada talkshow dari pakar anggrek Indonesia, yaitu Mas Dedek Setia Santoso. Dan persiapan panggung terlihat sudah lengkap semua, termasuk Mas Dedek terlihat tadi sudah hadir, dan moderatornya nanti Mas Reksi. Pada hari sebelumnya, hari pertama kedua, sebagian besar konsumen menyukai atau melakukan transaksi pada anggrek-anggrek remaja dan pradewasa, walaupun juga banyak transaksi pada anggrek-anggrek yang sudah berbunga, tetapi paling banyak adalah anggrek-anggrek remaja dan pradewasa atau dewasa belum berbunga karena mungkin harganya lebih terjangkau. Iya. Para hadirin yang akan menyaksikan talk show kita bersama dengan Master kita, Mas Dedek Setia Santoso Esos. Jadi di pagi hari ini nanti kita akan mungkin gimana cara budidaya yang baik dan benar, kemudian gimana menghasilkan silangan yang baik itu yang disukai oleh masyarakat pada umumnya. Nanti kita akan banyak bertanya, kita akan banyak ngobrol nanti ya Mas ya, ngobrol tentang dari budidaya, silangan, mungkin sampai gimana cara mendaftarkannya juga nanti mungkin juga ya seperti itu. Jadi pokoknya harus kita kupas tuntas. Saya bisa hadir ke sini. Kita terima kasih buat Mas sudah mau dengan hadir di Bantul, itu suatu kehormatan untuk Bantul. Baik, tak lupa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Bapak Ibu semuanya. Ini saya merasa gimana ya? Wilayah secara bersamaan itu susah, tapi Mas Dedek bisa melakukan itu suatu tantangan yang luar biasa loh. Dan apa namanya, untuk Kalau meyakinkan ya memang kan dari teman-teman, dari tetangga, dari semua kan udah memang hasilnya sudah kelihatan. Nah itu orang baru mulai pada ikut-ikut ya. ikut-ikut percaya. Jadi kalau dulu saya nyari orang 2,5 M lebih, nah daripada buat beli tanah, saya buatkan giros ke petani-petani. Nah nanti saya isi bibit tanamannya, nanti saya beli, diputar lagi, nanti jadi sudah hampir lebih dari 8 tahun kita buat kebun itu tidak pernah berhenti, jadi berputar terus. Misi kita misi kita akhir itu mau buat segmen mana yang kita tuju. Nah, apakah ini anggreknya bagus, ini mahal. Apakah dengan anggrek mahal ini nanti kita bisa buat buahnya sebanyak-banyaknya biar untuk banyak? Nah kan gitu. Nah yang macam-macam. Nanti kita klaster-klaster juga. Kita klaster seedling, remaja, dewasa, dan ini juga berbeda-beda. Nah juga berikutnya kita harus tahu ketuanya mana. Nah kemudian cari karakter-karakter unggulnya di mana setiap anggrek. Kita perlu cari karakter unggul dari setiap unggul. Istilahnya itu persepsi dan budidaya di mana. Nah, tahunya dari mana? Kita silang beberapa kali kita lihat karakternya. Nah, itu sebagai tahu kita hilang. Misalnya, ini labelnya lebar. Kita buat silangan. Ternyata hasilnya labelnya lebar. Nah, kalau kita buat ini labelnya lebar, jadi anggrek ini apa? Pulang bunganya yang kemana? Kita bunganya sepanjang tahun apa enggak? Misalnya kita bikin anggrek yang berbunga. Nah, punya anggrek yang bunga di bulan 4. Kita silang dengan anggrek yang
bunga di bulan 8. Nah, anaknya pakanannya bisa adanya bunga di 12 tersebut. Tidak semua, tapi kita seleksinya paling bagus. Nggak bagus, nggak layak buat induk jual. Nah itu. Nanti kita nyilang ya bulan bisa nyilang kita 200 bulan. Bulannya kita kasih. Bulan silangan ada yang diskusi buat 5 saja, bahkan 20 saja. Sisanya digunakan. Bayar bapak itu kan gini. Bagus, harganya mahal. Buat sebanyak-banyaknya biar yang lain butuh tempat yang baru. Nah ini kalau nggak terlalu banyak yang bagus, nggak kemana buat saya ini nanti mengacau siklus. Ya diseleksi dan nanti apabila beberapa kali hasilnya bagus, nanti layak jadi. Ya, bagus, nah, bebas sama penyakit. Nah, yang penting juga tingkat kerajinannya. Karena kalau anggrek itu nggak rajin bunga, misalnya sekali ke 2 kali, berarti kita kemungkinan untuk bisa lomba anggrek itu kan cuma 2 kali udah. Tapi kalau rajin berbunga misalnya sepanjang tahun, berarti kalau ada event lomba setiap saat bisa dilombakan. Nah, ya, kalau untuk jenis spesies atau jenis tertentu, nah itu biasanya ada yang jelas. Ya, nah itu. Kemudian waktu tanggal penyilang, tanggal penyilangnya kapan? Kemudian dari itu yang sudah lengkap, dan nanti anaknya juga diidentifikasi. Dia berapa tahun, belum semuanya. Nanti kita kirim dan kita oleh bisa kita isi. Kalau bayarannya juga sangat yang transaksi internasional DNHS. Ya, sebetulnya gini, melihara anggrek itu sebetulnya gampang. Yang paling penting itu kita harus tahu agroklimat. Agroklimat itu yang pertama nggak bisa ditawar-tawar, itu agroklimat. Kalau agroklimat nggak sesuai, kita buat mikroklimat. Mikroklimat gimana? Ya kita buat misalnya buat greenhouse. Tujuannya kan buat agroklimat yang semirip mungkin dengan habitat anggrek dari alamnya, sesuai dengan kebutuhan anggrek tersebut. Nah ini yang kedua itu faktornya adalah agroklimat, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat tadi. Itu faktor yang paling menentukan. Coba Bapak Ibu tahu nggak anggrek di hutan itu? Ya, nggak ada yang nyiram, tumbuhnya kan subur. Ya, nggak ada yang pupuk, nggak ada yang ini. Kok bisa tumbuh subur? Nah, itu karena agroklimatnya yang sesuai. Nah, karena kita bawa ke tempat kita, tentu agroklimatnya tidak sesuai. Isinya yang tersedia di alam, tidak ada di kebun. Nah, maka kita perlu pupuknya, ya pupuk itu sebagai ganti untuk nutrisi. Nah, agroklimat ini secara umum dibagi 3. Nah, misalnya dari ketinggian, ada dataran tinggi, menengah, dan rendah. Dari suhu juga, dari cahaya juga, dan ketinggian juga. Nah, kita buat semirip mungkin sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai biasanya Bapak Ibu tuh pengen semua anggrek dikoleksi. Ada dendrum, ada cattleya, ada apa? Buat lagi, sebelum lagi, buat lagi. Yang ini khusus panas, yang ini khusus sedang. Ada ini yang khusus teduh. Nah, apa sih yang teduh? Teduh ini misalnya anggrek Phalaenopsis bisa teduh. Cattleya itu sedang, panda sedang. Nah, kalau yang panas misalnya Dibium.
kemudian ada arakis, ada gandum, tak panas dari ini bolak-balik, ya nggak bisa. Kadang-kadang saking kita sayangnya pada tanaman yang harusnya panas kita teduhkan. Kita teduhkan karena penyeduknya kering, kita sirami tiap hari, bosok. Nanti kalau sudah bosok, tanya obatnya apa, bener nggak? Nah, itu yang diperhatikan adalah agroklimat. Jangan sampai kita salah pilih juga, terus kita malah saking sayangnya tapi kayak malah kita yang kita itu sendiri. Iya. Oh, anggrek paling banyak tuh malah kurang anggrek. Sebentar, berikutnya adalah pupuk dan pengendalian hama penyakit. Nah, ini mau kelewat. Nah, karena di alam itu nutrisi dengan alam kita membutuhkan kita, tentu tidak ada nutrisinya tidak sama dengan yang ada di alam, maka kita perlu pupuk. Nah, pupuknya itu bisa kalau di anggrek bisa mungkin kalau skala hobi ada penyakit disemprot tidak apa-apa, tapi untuk bisnis anggrek ini yang kita ini kan estetikanya yang harga tinggi. Nah, jangan sampai anggrek ini waktu di bunga bolong di pangan meleleh, serangga gitu semua. Nah, kalau fungisida untuk jamur biar anggreknya nggak busuk. Nah, kalau akarisida untuk kuno biasanya di bawah daunnya kayak karas. Nah, itu akarisida. Nah, itu harus rutin. Makanya rutin harus sesuai dengan dosisnya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau lebih itu kurang, itu akan merusak tanaman. Kalau kurang, penyakitnya nggak mati, nanti bisa kebal. Jadi kalau saya ambil anggrek contoh. Saya nggak boleh nebak bunganya. Ada beberapa varian memang nantinya cari makan. Tapi kan nggak Itu bisa dicoba. kita coba anggreknya bagus. Di dalam kantong. Sahabat pecinta anggrek, walaupun transaksi terbanyak ada di anggrek usia remaja, pradewasa, dan dewasa belum bunga, tetapi sebetulnya pada anggrek-anggrek yang sudah berbunga ini harganya relatif murah atau tidak mahal dengan kualitas yang bagus. Jadi para petani anggrek yang ada di stand-stand ini menampilkan anggrek-anggrek kualitas pilihan dengan harga yang tidak mahal. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang usia remaja pradewasa tentu juga harganya berbeda. Namun sebetulnya anggrek-anggrek remaja atau pradewasa itu pun ada beberapa anggrek yang memiliki nilai jual yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi tergantung kualitas dan ID daripada anggrek tersebut. Kalau kita lihat antusias dari para pengunjung sejak hari pertama, kedua, dan hari ini yang ketiga itu stabil. Artinya rata-rata pengunjung ini hampir sama dari hari pertama sampai ketiga. Dan pengunjung ini juga bukan hanya dari Kabupaten Bantul, tetapi juga dari seluruh DIY dan juga Jawa Tengah. Ini kita lihat suasana tempat parkir yang sebenarnya tidak memadai karena banyak mobil ini masih parkir di tepi jalan gang sempit ini sampai jauh sekitar 100 meter ke sana.
Sahabat pecinta anggrek, yang di sini ini bukan stand ya, tetapi ini adalah sebetulnya foto booth yang disediakan oleh panitia, sehingga anggrek-anggrek yang di sini bukan bagian dari anggrek yang ada di stand. Ini adalah anggrek yang dipergunakan untuk penghias lokasi atau area foto booth, dan arahnya agak ke dalam dari stand-stand. Tadi ada di halaman, kalau foto booth ini ada di dalam. Kalau pas tidak digunakan untuk bantol Orchid Expo, area foto booth ini adalah semacam pendopo ya, pendopo dari sebuah rumah. Jadi anggrek-anggrek yang dipajang di sini ini bertujuan untuk penghias dari foto booth, karena temanya adalah Expo Anggrek, maka penghiasnya adalah ya bunga-bunga anggrek, dan mayoritas adalah dendrobium yang sudah memiliki nama besar ya, termasuk ini adalah Lasianthera dan lain-lain. Yang di depan tadi ada Linnaeus Blue dengan kualitas super atau apa, rimbun ya, rumpunya itu banyak sekali. Tadi ada pertama kali kita shoot walaupun sedang tidak berbunga. Sahabat pencinta anggrek, demikian ya laporan sekilas Bantul Orchid Expo di hari ketiga. Semoga menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ki meneng-meneng cuma malah diomongi aku ngerti tak syuting ya. Neng kan dia sadar kamera.